Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farifa Karima dari Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Di sini saya akan mereview materi matematika bisnis mengenai diferensiasi sederhana dan integral. Diferensiasi sederhana dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Diferensiasi sederhana ini dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas dan maksimasi keuntungan. Terdapat kaidah diferensiasi. Sebenarnya ada banyak sekali kaidah diferensiasi, tetapi yang kita pelajari hanya 5. Yang pertama adalah konstanta, contohnya adalah Y sama dengan 3, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X pangkat 4, maka dy per dx sama dengan 4X pangkat 3. Yang ketiga, perkalian konstanta dengan fungsi Y sama dengan 6X pangkat 4, maka dy per dx sama dengan 24X pangkat 3. Yang keempat, diferensial pembagian konstanta dengan fungsi Y sama dengan 4 per X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 12X pangkat 2 per X pangkat 6. Yang terakhir, penjumlahan atau pengurangan. Y sama dengan 3X pangkat 5 ditambah 3X, maka dy per dx-nya adalah 15X plus 3X pangkat 2. Terdapat elastisitas, yaitu pengertiannya adalah persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Terdapat elastisitas permintaan, yaitu besarnya perubahan jumlah permintaan barang akibat adanya perubahan harga. Nah, ini adalah rumus lainnya. Ada rumus elastisitas, yaitu E itu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ada ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ada rumus biaya marginal, MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Ada rumus penerimaan marginal, yaitu MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Ada rumus pokok marginal, yaitu MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DX. Nah, terdapat contoh soal, yaitu fungsi permintaan barang ditunjukkan P sama dengan 16 min 2Q, tentukanlah nilai P dan R. Rumusnya adalah R sama dengan P dikali Q sama dengan 16Q min 2Q pangkat 2, lalu diturunkan menjadi R aksen sama dengan 16 min 4Q, maka MR-nya adalah 0 dan Q-nya 4, maka P-nya adalah 8 dan R-nya adalah 32. Integral. Apa itu integral? Yaitu suatu fungsi yang dapat digambarkan sebagai area yang dibuat oleh kurva fungsinya. Integral sendiri terdapat dari dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tertentu. Integral tertentu itu adalah integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu ruas daerah tertentu, sedangkan integral tak tertentu adalah integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Selanjutnya ini adalah kaidah integral, ada 6, dan ini rumusnya yaitu adalah formula substitusi, formula logaritmis, formula pangkat, formula perkalian, formula eksponensial, dan formula penjumlahan. Terdapat contoh soal integral, yaitu integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 ditambah c. Lalu 5 per 5 x pangkat 5 ditambah c, maka 5 dibagi 5 habis, jadi tinggal x pangkat 5 ditambah c. Terdapat surplus. Nah, surplus itu adalah nilai yang melebihi batas nilai yang telah ditentukan, sehingga jika nilai telah melewati batas, maka bisa dikatakan bahwa itu disebut dengan surplus. Surplus itu juga bisa disebut dengan defisit ya. Jadi biasanya terdapat pada beberapa grafik di bidang ekonomi, jadi surplus juga bisa didefinisikan sebagai pendapatan tambahan seseorang dari harga yang diterima pada suatu barang dan harga tersebut sudah melakukan penawaran terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang. Nah, ini adalah grafik surplus konsumen. Surplus konsumen itu apa sih? Jadi surplus konsumen itu adalah suatu perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayar konsumen. Contohnya itu adalah
PE. PE ini kita sebagai harga pasar ya. Misal ini harganya 10.000. Harga pasarnya 10.000 tuh kita menjual apel. Ini harganya 10.000, sedangkan kita beli ini harganya adalah 15.000. Jadi di pasar adalah harganya 10.000, yang kita beli P ini adalah yang kita beli seharga 15.000. Jadi kita itu menikmati surplus, yaitu kesanggupan kita dikurangi harga pasar, yaitu seharga Rp5.000. Nah, Rp5.000 itu apa? Yaitu adalah surplus konsumen. Nah, ini yang diarsir ini namanya surplus konsumen sebesar Rp5.000. Selanjutnya adalah surplus produksi. Nah, itu adalah harga barang dijual oleh produsen dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Dengan kata lain, surplus produksi ini merupakan ukuran keuntungan diperoleh oleh produsen dalam menjual produknya. Jadi, PE ini adalah produksi. Misal kita menjual jeruk dengan harga 5.000, tetapi waktu di pasar P ini adalah yang di pasar dijual seharga 8.000. Yang tadi ini PE ini adalah sebagai produsen atau produksi seharga 5.000. Maka menikmati surplus sebesar 3.000. Nah, surplus produsennya itu adalah yang di asal ini sebesar Rp3.000. Jadi itu adalah contohnya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.